Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Amma ba'd. Beliau Gus Saiful Bahri dari Madura, jauh-jauh datang ke Surabaya bersama dengan kita, membawa manuskrip-manuskrip tua yang akan kita bahas dan kita kaji bersama malam hari ini untuk para pemirsa dan pendengar di seluruh dunia. Teks tua manuskrip dari Madura. Terlebih dahulu perkenankanlah beliaunya, Gus Saiful Bahri dari Madura ini sebenarnya bagian dari keluarga yang memiliki manuskrip-manuskrip ini. Karena demi keamanan, kenyamanan beliau dan keluarganya, maka sebagian saja kita tampilkan, Pak Gus Saiful Bahri. Mungkin panjenengan perkenankan sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, dari bani mana, dari keluarga siapa, duriyah siapa, monggo Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri. Saya dari Madura. Akan memperkenalkan ini kitab-kitab peninggalan dari leluhur kami yang dari Madura, dari Pujuk Senalah. Boleh dikatakan Jainullah, tahu juga Senalah. Tuh. Dan kitab-kitab ini apa? Ada yang usianya hampir 400 tahun. Hampir 400 tahunan. Alhamdulillah masih tersimpan baik sama keluarga, sama keturunan-keturunannya. Beliau Gus Saiful Bahri sudah menyampaikan secara singkat dan padat sebagai mukadimahnya bahwa memang ada beberapa yang harus dan wajib kami tutupi, Gus. Karena dulu ketika para kiai, duriyah, wali songo, murid-muridnya dan seterusnya sampai generasi keempat setelah Aulia Utis'ah, kok punya kitab seperti ini, pasti dirampas. Oleh siapa? Ya oleh antek-antek Belanda, kapiten-kapiten yang membantu Belanda melalui anak buah dan informan-informan dari kalangan kiai-kiai yang ada. Dulu itu begitu. Jadi kok jenengan misalkan nyimpan ini langsung dirampas atau dibeli. Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar, ya, dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah gitu. Nah, ini. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib oleh kalangan habaib, ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu, aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini secara singkat sudah kami kaji isinya. Hasilnya adalah bahwa memang kertas ini bukan kertas geluang yang dibuat dari bahan mulberry. Di Indonesia ini
kertas yang tipe seperti ini itu beredar secara terbatas mulai dari zaman Kerajaan Singosari sebelum Majapahit berdiri, dan tidak semua orang memiliki. Pada waktu kitab Sulamut Taufik sesuai yang ada di sini dicetak dengan berbentuk kitab sampai sekarang ini, itu dulu antar kiai dengan santri itu menuliskan, kiai di papan tulis, lalu dicatat, ditulis oleh santri-santri dan dibukukan, lalu dipelajari bersama. Ini kertas deluang. Ini usianya ada yang hampir 400 tahun, ada yang 300 dan 200 tahun. Terus apakah setelah kami melihat, membaca dan meneliti manuskrip kitab Sulamut Taufik ini, tetap memutuskan bahwa Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq itu karya Habaib Alawi? Saya masih memutuskan 70% bukan Habaib Alawi pengarangnya. 70%, masih 30%. Lah kok masih tetap ngambang ya setelah membaca manuskripnya? Ya, ini bukti dan karakter dari kewaspadaan kami. Tidak boleh gegabah dalam memutuskan persoalan yang ini ditunggu-tunggu oleh semua para kiai ya, di Indonesia ini, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan lainnya. Jadi tolong ya, ini jangan dikasih ke siapa-siapa. Jangan nanti dibuka pun oleh siapa yang tidak mengerti isinya. Karena memang sudah kami teliti, ini asli ya. Asli tulisan tangan kiai. Leluhur panjenengan gitu, asli. Deluang seperti ini sangat berarti. Alasan kenapa masih kekeh kami bertahan bahwa kitab Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi, karena ada kitab pembanding lainnya yang pernah kami kaji sebelumnya, yakni kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini pengarangnya muasir, sezaman, pernah hidup semasa dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir yang diklaim pengarang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau kita hanya membaca buku karya seorang ulama tanpa meneliti atau menghadirkan pembandingnya atau kata orang di sekitarnya, maka ini kurang bijaksana. Oleh sebab itu harus dihadirkan juga kitab Tadhkirun Nas yang menulis tentang dawuh-dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang pernah hidup semasa dengan pengarang kitab Sulamut Taufik. Ya, ini kan juga termasuk klaim-klaim biasa saja. Kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasoihid Diniyah, ya, Rotib Al-Haddad dan lain-lain itu kan bukan karya asli dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada mulai masa kecilnya umur 4 tahun itu. Kalau kita menilik kitab-kitab lainnya, nggak mungkin orang yang buta bisa mengarang sebuah kitab, kecuali hanya dawuh-dawuhnya yang dicatat oleh keluarganya dan muridnya dan orang-orang yang pernah mendengar dawuh-dawuhnya. Tapi kami tracking ada beberapa kitab lainnya yang pernah kami sampaikan di channel ini, bahwa pernah ada yang melihat kamar pribadinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang melihat ada pena terbang sendiri dan menulis sendiri. Siapa ya? Iso ngarang kitab ki sapa? Iki jin apa malaikat apa sapa? Lah ini kan bisa diragukan, dan tidak mungkin orang yang buta, ama, itu bisa menulis sebuah karya. Atau toh misalkan didikte ya kepada anaknya pun tidak ada jaminan bisa mengoreksinya, kebenaran dan kesalahannya. Kebanyakan ulama-ulama di sekelilingnya setelah wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengarang-arang kitab yang menyandarkan karyanya itu pada nama besar beliaunya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama, dan ini sebenarnya
kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, ya, banyak persamaan dengan redaksi yang beredar di seluruh dunia. Tetapi juga ada perbedaan beberapa. Sudah kami periksa kalimat-kalimatnya, memang 85% itu identik dengan Sulamut Taufik yang kita pelajari selama ini. Ya, ini kami akan menanyakan kepada pemiliknya, Gus Saiful Bahri, pernahkah ada habaib yang ada di sekitar dalam panjenengan di Madura datang atau ingin merampas kitab-kitab ini? Ya kalau ya itu tadi apa itu mau ditukar sama mobil. Okay. Nah, ya terus apa kan kayak tamu lihat ini apa lihat, nah lepas lihat itu nanti kan ngasih kabar ke situ lah, di situ ada tamu lagi jarak berapa hari. Nah, saya tanya, kamu kok tahu saya punya kitab kayak gini? Oh, ada yang bilang itu katanya. Ya. Jadi kan dengar kabar dari situ, akhirnya dia pengen tahu langsung lah. Pengen tahu langsung, akhirnya dia ke rumah sendiri. Tapi jenengan kasihkan kitab ini? Enggak. Enggak, soalnya apa? Ini kan kayak leluhur dulu berpesan. Kalau ini kitab kamu taruh, kamu simpan yang baik. Siapa saja yang mau mempelajarinya, apalagi mau dibeli apa ditukar apa, kalau bisa jangan. Soalnya apa? Ini suatu saat pasti ada yang membutuhkan. Jadi disuruh simpan. Dan ini panjenengan ada hubungan dengan Bani Rancang yang ada di Jember, nggih. Ada hubungan dari Sumenep, Pamekasan, Batu Ampar, nggih. Terus Probolinggo sampai Jember, nggih. Jadi wasiat ya dari leluhur panjenengan jaga sampai sekarang, nggih. Alhamdulillah. Ini sudah kami periksa ya. Tidak hanya Sulam Taufik saja, ada kitab-kitab langka yang usianya lebih dari 400 tahun ini. Tahun 1600-an. Kalau sekarang 2025 kan 1600 ya, 400 tahunan lebih. Semasa setelah meninggalnya anaknya Wali Sanga. Ini tintanya juga masih ketara. Jadi ini kalau kena tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan dimusnahkan saja. Supaya kiai-kiai Nusantara itu nggak punya data, ya bodoh-bodoh semua. Gitu. Jadi ini bukti bahwa Duriyah wali yang ada di Nusantara ini masih memiliki data. Jadi jangan disepelekan gitu. Yang punya data orang dari Yaman sana saja tidak. Sebelum datangnya para perantau dari Yaman, dari Hadramaut, itu di sini sudah banyak ya karya tulis ulama-ulama kita di sini. Jadi nggak boleh menyepelekan ya kualitas keilmuan yang ada di Indonesia ini. Bahkan ini ya ini geluang dan bahkan warnanya pun masih terlihat, ini ada warna merah. Oke, kita apresiasi untuk keluarga panjenengan Gus Saiful Bahri telah melaksanakan amanat dan wasiat dari leluhur untuk duriyat sampai yaumil kiamat. Jangan sampai ini kena ke tangan para habaib. Kalau dibaca oleh ulama yang ngerti nggak apa-apa. Kalau yang nggak ngerti ya nggak usah lah. Yang penting kan sudah kami sampaikan melalui live streaming ngaji malam hari ini, bahwa tetap kami memiliki prinsip bahwa 70%. Belum 100%, karena kalau sudah mengatakan 100% kan data pendukungnya
semua akurat. Nah ini banyak yang menunggu dari kalangan kiai-kiai yang ada. Kok belum 100% ya? Ya namanya mencari ilmu. Yang penting kan ada kejanggalan di antara ajaran kitab Sulamut Taufik itu. Terlalu keras, terlalu ekstrim. Ya. Di antaranya kan pernah kami sampaikan, dan begitu juga dituliskan oleh Bu Zenzeta dari Pamekasan itu ya. Kewajiban bagi pemerintah Islam ya terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat dengan alasan kaslan ya untuk membunuhnya. Untuk membunuhnya. Jadi bukan memeranginya, menyadarkannya, tapi membunuhnya. Nah, ini fikih dasar, sudah pernah kami sampaikan, fikih dasar. Seandainya tidak mengamalkan isi dari Sulamut Taufik ya nggak masalah. Nggak ada sapinah. Tidak hanya sapinah ya ada pasolatan ya. Kiai-kiai kita kan juga ngarang pasolatan. Kalau di pesantren-pesantren 100 tahun yang lalu itu sudah banyak yang mencetak kitab-kitab fikih dasar sendiri, misalkan Mabadiul Fiqhiyah, Durusul Fiqhiyah, macam-macam. Ya, secara umum ya pasolatan itu tuntunan sholat, tuntunan sholat. Jadi misalkan tidak mengamalkan kitab Sulamut Taufik itu nggak masalah. Toh misalkan ada jasa Sulam Taufik itu dikaji oleh ulama-ulama kita sehingga sampai Mbah Buyut kita memahami enggak Sulam Taufik. Safinah, kebanyakan itu Safinah. Kalau Sulam Taufik itu dulu Mbah Buyut saya itu mengatakan terlalu ekstrim ya. Di antaranya itu tadi, tidak hanya masalah membunuh itu, ada lainnya. Ada hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik ya. Bukan hukum asli Quran hadis, bukan, tapi hanya berdasarkan pendapat saja yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada di Nusantara. Mungkin ada beberapa yang Gus Saiful Bahri sampaikan lagi tentang peristiwa kawan-kawan habaib yang ada di daerah Panjenengan, di Madura, di Jember, di Probolinggo dan sekitarnya. Apakah sesuai dengan ajaran leluhurnya, mulai dari Nabi kita sampai sahabat, sampai berdasarkan kitab-kitabnya yang jenengan alami sendiri ya Gus nih. Maksudnya misalkan ini ada Habib Aldo misalkan bagaimana moga iya Gus jenengan sampaikan. Kalau masalah itu gimana ya, kayak ajaran-ajarannya itu kayak nggak sama lah, aneh sebagian iya. Sebagian itu cuman ya gimana lagi, masa kita mau sona yang ngajarin gini-gini, masa kita mau giniin. Yang penting apa yang diajarin Islam ya udah di Islam aja kan gitu lah. Mau mengingatkan takut ya? Iya. Sungkan kualat itu. Dan bahkan Gus saya itu sampai ya keliling ya Madura, Jawa dan sekitarnya itu memang ada yang meninggalkan anak dikelelerno, bahasa Jawanya dikelelerno, gak tanggung jawab itu loh. Nikah malam itu, dicerai juga malam itu ada, pernah ada gitu. Dan ada yang ndawiri kiai-kiai itu atau mendatangi kiai-kiai pondok pesantren yang memiliki santri putri ya, santriyah ya, putri yang cantik-cantik itu diminta, Yai tolong carikan santri putrimu yang cantik-cantik itu saya nikah gitu. Ada yang gitu ya, ada ya. Nah, ada. Jadi nanti dikira wah kiai kok ngumbar celah saudaranya ya, kan memang buktinya seperti itu gitu loh. Oleh sebab itu jangan dekati mereka. Kalau dekati mereka itu harus memiliki niat untuk menyadarkannya. Kalau mengikutinya berbahaya, ya jadinya nanti adikmu, istrimu nanti diminta. Bahkan itu yang paling ekstrim Gus. Ada istri kawannya itu ya Allah subhanallah, naudzubillah ya Allah. Ya, saya nggak pantas. Ajaran apa itu loh? Ajaran apa? Nanti kalau ditanya kenapa Anda melakukan ini, ya ini bisikan. Saya tadi itu malam mimpi ya untuk memberikan berkah ya kepada istri Anda, seperti itu. Jadi karomah mesum itu ya ada dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Tidak hanya itu saja, banyak sekali. Kalau kita bongkar semua itu, waduh, ya jangan
dikatakan membuka aib saudara, ya tidak. Ini untuk pelajaran kita bersama kok. Ya. Terus nanti kalau kita diam saja, kita biarkan seperti yang terjadi di Jepara, ya, Syafiq Al-Idrus itu, bin Zainal Abidin Al-Idrus itu yang sampai 31 korbannya, ayo. Dan nanti kalau nunggu lainnya akan ada korban di mana-mana, ayo bagaimana? Muhibin, gimana? Apakah terus dilanjut? Ayo, atau dikat saat ini juga? Ya kalau memang Anda menjadi muhibin, ya nasihatilah Habibmu itu loh. Salah ya salah, bener ya bener itu. Nggak boleh seenaknya mengamalkan ajaran-ajaran, semua itu disandarkan kepada Nabi kita. Jahat apa enggak? Wah, bukan jihad, jahat itu. Mencoreng nama baik Nabi kita. Berzina, ya, minum minuman keras, berbuat maksiat apa saja. Alasannya, oh saya cucu Nabi. Walaupun saya seperti ini, nanti tetap saya husnul khotimah, dijamin oleh leluhur saya masuk surga. Kok enak men? Bahasa Surabayanya itu kok apa? Kok nyimut? Kok enak men? Pilih enak dewe Bang Urip gitu. Nah ini, jadi dari bagian kitab per kitab yang kami baca secara singkat ini Gus, sudah kami ambil kesimpulannya bahwa silsilah nasab keilmuan yang ada di negeri kita Nusantara ini lebih mantap, ya, lebih berkualitas, dipelihara turun-temurun, tidak hanya berbentuk teks kuno, kitab kuno, tulisan tangan seperti ini saja, tetapi masuk ke dalam darah santri-santri kita, karena mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan nyata, tidak hanya berdasarkan mengandalkan bapaknya, mbahnya. Oleh sebab itu kami berpesan kepada para gus-gus dan kiai, harus kritis, ya, harus kritis. Dulu tidak dan belum ini terekspos, ya, terbuka, diketahui oleh semua seperti ini kitab-kitabnya. Kalau memang ada kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Banten, ada yang memiliki kitab yang kuno seperti ini, ya, itu bagian daripada tantangan orang tua kita dulu untuk ke depan mampu mempelajari seperti wasiat tadi, gitu sih. Mungkin suatu saat dibutuhkan, ya, untuk bukti itu loh, bahwa ternyata kiai kita itu dulu sudah ngaji sungguh-sungguh kepada kiai itu. Jangan sampai justru putra putri kita dirampas oleh orang-orang yang justru tidak mengerti, mendidik menjadi kiai, menjadi ulama. Katanya nggak ada modalnya kok, mendidik apa yang disampaikan kepada putra putri kita. Ya ngajilah kepada kiai-kiai kita yang bukan muhibin kepada habaib. Saya sering disampaikan, oh kayak kok begitu bencinya, ya bukan benci. Amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasem, ya, Gus Azaim Maksum, ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang, Jawa Tengah, untuk membahas nasab. Lah Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama, tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim di Inat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual, ya, ataupun faktual, dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am, ya. Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh, dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem sarang itu fanatik dengan KBM, ya kayak Gus Azaim ini gitu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang untuk bodoh. Oh nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan, Gus, ya. Masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini kok ngelarang-larang orang bahas nasab, ya. Ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung, ya, ketemu komunikasi, ya, face to face dengan beliaunya Gus Azaim. Salam Gus Azaim Maksum Lasem.
Anda dalam aura wajah Anda itu masih terkena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi tarim sana sehingga keluar dari tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener, ya, ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan, melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu, ya, makanya kan belakang masjid ya, Jami Lasem itu ya, Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang, memalukan. Kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azai Maksum ngaji mana? Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jangan tetap ngaji Gus ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai malas ngaji. Nah, ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya? Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya. Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf itu melarang, ya, menghina sholawat badar. Sholawatullah, sholawatullah, apa dilarang, haram. Ya, Anda diam saja, ya. Terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Banser Ansor, itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta mata hati, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu, duriannya bodoh semua. Faisal Assegaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri, orang Surabaya, podo Surabaya nih. Kok bisa itu loh? Ya, ya benar. Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua. Saya menghormati, tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri. Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai pendiri PWI-LS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang pada waktu itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek. Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi, referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin, bagaimana? Jadi adil lah, berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam-ngancam akan proses itu. Kamu itu siapa itu loh. Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Ndoro. Ya, itu jadi jangan begitu, ya. Tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini, ya. Zamannya sudah beda. Nih. Dari Pak Roni Fatahillah, ngaku cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, seharusnya malu gak ketulungan. Nggih, al-haya'u minal iman. Gak punya rasa malu. Di dalam tubuh saya, walaupun bentuknya seperti setan, seperti iblis, itu cucu Nabi. Saya, ya ini kan Nobel Al-Ghadabrus itu ya. Saya ini, kan orang mengenal semakin saya cucu Nabi ya. Bahkan saya dipijit oleh kiai memijit cucu Nabi. Ya, saya ini cucu Nabi. Gak malu. Gak malu. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Ya seperti tipe-tipe Ansor seperti yang ngirim surat protes ke Kiai Syarifuddin Tegal itu. Jadi ini peringatan, saling menasehati. Kalau mau tabayun nggak usah melalui surat, ya.
Ya sama seperti saya menyampaikan kepada Gus Azaim Maksum Lasem, jangan melarang masyarakat atau umat Islam Lasem Rembang untuk cerdas. Nggak bisa ngelarang-ngelarang seperti itu. Justru Anda malah akan ditertawakan oleh mereka. Santri-santri semua itu harus cerdas. Sarang pun harus begitu, sarang Rembang. Jangan mengikuti himbauan Gus Najis saja. Gitu. Jadi Rembang, Jawa Tengah itu sudah mulai ada PWLS. Oleh sebab itu semuanya, ayo bangkit bersama. Tidak melawan personal tapi melawan kemungkaran. Gitu. Desa Tani Kultural sedang berjuang meluruskan sejarah. Banser malah sibuk nanam padi. Nah, nanam padi itu enggak apa-apa, gitu. Ada manfaatnya. Itu nanam kebencian itu loh. Kita ini membantu struktural NU, merebut kembali Jatman, ya kan? Meluruskan Jatma Aswaja. Itu siapa? Jenengan berani tidak? Enggak berani. Pasti akan kena teguran dari atasan ya. Organisasinya seperti itu. Oleh sebab itu banyak kiai-kiai yang kultur saja. Kalau struktur itu pasti begitu, terbatas, nggak bisa bebas. Nggih, begitu nggih. Mister Gareng, ceramah Habib di Tarim jangan belajar, nggak usah belajar, cukup jaga hati saja, bla bla bla. Ganggang jalan kota Tarim adalah guru, bla bla bla, sampai akhir jadi mereka ingin semua kibin bodoh. Nggih. Tidak ingin bangsa Indonesia ini mampu menikmati sumber daya alamnya. Karena dibodohkan, ditancapkan chip memori pembodohan dalam hati dan pikirannya. Kita ini diperlakukan seperti itu. Doktrin-doktrin Habib, fatwa Utsman bin Yahya, mufti Belanda yang menemukan surat nikah. Kira STNK, barang ngono ya percaya. Terus kiai diam saja. Gus Azaim Maksum diam saja, malah membela mereka. Silahkan bodoh semua se-Indonesia Raya. Silahkan, sudah rusak semua sejarah Indonesia. Ya, ayo, Dek, Ketua Ansor Banser Surabaya, ayo. Kalau saya ngaji yang awal ya Ansor Banser, gitu. Jadi tugasnya Ansor atau Banser itu mengawal kiai, tidak hanya kiai struktural saja, ya kiai kultur juga. Jadi jangan khianati, ya, bakti daripada kawan-kawan kita yang ada di Banser. Banser dihina-hina kayak gitu, jenengan mana tambah membela yang menghina itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bersama. Nggih. Atau Ilah Hikam hadir nyimak kiai nggih. Kok seperti Prof Hikam ya. Nggih, namanya pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berikutnya Pak Sugianto, GP Ansor dikuasai Habib Tarim. Semoga saja tidak Pak Sugianto. Kita menyadarkan mereka. Pak Masud nyimak kiai berkas lo, siap. Pak Marjono Rio, doktrin agama tanpa akal agar bodoh mudah terperdaya. Nggih. Menjajah itu nggak perlu dengan senjata fisik seperti perang India Pakistan. Enggak. Dengan digelontor kitab-kitab khurafat aja masa Indonesia ini wis kewalahan menghadapinya itu. Ya. Dikasih cerita-cerita, ya Allah ya Kudus sahilana alaina fulus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus, ya Allah ya Kudus sahil alaina fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus. Males kerja, kepengin koyo, pengen mulya, hanya berdasarkan harapan palsu saja. Pasang foto saya surga, pasang foto saya. Nggih, ini begitu nggih. Pak Yoko Indrianto Sukoharjo Jateng nyimak hadir nggih. Pak Lencai Bunje nggih siap. Pak Yuli 71 Pulau Jawa milik Bintu Tarim. Nah, reorganisasi pengurus pusat nggih sudah kita perjuangkan itu nggih Pak Purwadi nggih. Terus berikutnya ini kan saya baca langsung yang Ibu Siti Nur Apipah. Mereka berkata pewaris Nabi tapi tak mampu warisi sikap jujurnya. Nggih, sidik amanah tablik fatonah. Sidik jujur. Jujur terhadap orang lain dan diri sendiri. Jangan hanya jujur ketika ceramah di hadapan umat. Wah, macak suci. Jangan gitu ya nggih. Macak suci terus tiba-tiba yang melanggar dewi, son jarkoni. Seujar tapi ra iso nglakoni. Apakah ini banyak terjadi di kalangan Madura sana ya? Ngan Gus Saiful Bari? Ya, ada nggih gitu nggih. Jadi ternyata di mana-mana ya. Rata itu. Tidak hanya Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan sana malah nemen.
kawan-kawan kami yang dari Kalsel itu, wah, kesini, ya wes simaklah kami melalui media ini, nggih. Nur Apipah, nggih, Nur Apipah, Nur Afifah hasilnya begitu, tapi kan ini tulisan kita ya Fa jadi Pai. Rahmaudi Udi Kibin, Kibina, nggih, Muhibin. Pada gak sadar tauhidnya dibelokkan secara halus. Nggih, Pak Tudinus lah ini, Pak Tudinus ini paling berani nih. Monggo disimak dan di-subscribe, di-share ya channelnya Pak Tudinus. Utsman bin Yahya juga yang menemukan surat hutang alias kasbon di warung. Lawang Utsman bin Yahya itu meninggal tahun 1913 ya, Indonesia durung ono. Katanya yang mengusulkan ya semua diklaim lah. Diklaim nanti jembatan Suramadu itu yang memberi instruksi dan gambar konstruksi sekaligus mengizini yaitu Habib nanti ya. Semuanya diklaim, bukan besi-besinya yang hilang atas dasar atas jasanya Habib, tidak, tapi kalau baik, bagus, hebat itu diakui semuanya ya, termasuk pesawat terbang itu nanti penemunya ya dari Habaib. Jadi semuanya nanti Tugu Monas itu nanti suatu saat juga dirubah ya. Tugu Pahlawan Surabaya itu juga ya Ba'alawi nantinya ya, karena memang Rasulullah itu setiap malam itu tawaf di Surabaya. Tawaf di Surabaya ya. Surabaya Selatan, kadang yang muter, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Timur. Jadi itu kata mereka seperti itu. Terus kita percaya, ngedabrus mereka, ya ketinggalan zaman kita. Tinggalan zamannya kayak ngene kok sih percaya ya. Pak Ahmad Gunawan, semakin dilarang semakin terbongkar kepalsuan para Habib. Santri cerdas akan bertanya dan cari data dan fakta. Nggih, Pak Ahmad Gunawan. Jenengan Gus Saiful Bahri, kalau jenengan misalkan nggih dilarang untuk tidak percaya terhadap ucapannya Habaib tentang doktrin-doktrin yang melanggar ajaran agama kita. Terus jenengan bagaimana menurut jenengan? Apa percaya dan taslim begitu saja? Ya nggak percaya sih. Cuman ya itu tadi dikerjakan dulu gimana kan gitu. Nah kalau bukan ajarannya masa kita mau nurutin ajaran itu, mau ngikutin ajaran kayak gitu. Terus misalkan jenengan dikasih informasi STNK, jenengan kan punya STNK sepeda motor, mobil punya nggih. Sertifikat tanah itu dulunya tuh jasanya Habaib. Jenengan percaya apa enggak? Nah, ya harus begini. Ini ciri santri-santri pribumi Indonesia Raya kita ini. Itu enggak gampang percaya. Harus cross check dulu gitu. Mengkritisi informasi yang diterima, enggak mudah begitu saja percaya. Nggih. Terima kasih Pak Tudinus. Nggih. Tadi jenengan itu surat nikahnya jenengan itu jasanya Habib. Nanti penemu kloset itu juga mungkin ya, toilet itu kemungkinan ya. Surat hutang alias kasbon di warung. Nggih. Pak Roni Effendi, saya selalu ya nggih. Alhamdulillah doa panjenengan. Pak Ahmad Gunawan sudah nih. Pak Marjono Rio, tafakuran kecerdasan akal spiritual. Nggih, Pak Marjono Rio jenengan termasuk olah spiritual sudah di level ya cukup dewasa nggih. Sudah pensiun kan nggih. Gambarnya jenengan kok sudah sepuh kayak saya gitu nggih. Antum wae Gus-gus dan kiai-kiai pembela Habib menawarkan pembodohan dengan dalil husnudzon. Nggih Pak antum wae. Tapi alhamdulillah Laura Ismail Al-Khalili ya. Nduriyahnya Mbah Khalil Bangkalan. Ke atasnya sampai Said Ainul Yakin Mbah Sunan Giri sudah mulai kritis, mengkritisi dan menasehati Habib-Habib agar mau ya dinasehati gitu oleh kiai-kiai. Alhamdulillah matur suwun, matur sekelangkung nggih Lora Ismail Al-Khalili, walaupun jenengan dinikahkan di hadapan Habib Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa sana ya, tetap jenengan harus kalau salah ya salah, bener ya bener itu. Istri jenengan dari sana ya asli kan. Saya melihat waktu nikah jenengan itu, saya melihat itu jenengan masih imut-imut pada waktu itu. Sekarang kan ya harus ayo membela kebenaran, bukan membela personal orang. Kalau saya salah ya salahkan. Jadi begitu nggih Pak antum baik. Gus itu harus jangan menjadi membela Habaib. Mau salah kok dibela. Sebuah diksi manusia yang merendahkan ilmu dan akal yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Kita dikasih oleh Allah anugerah akal sehat kok malah ditutupi, nggak diaktifno gitu loh. Diserahkan sepenuhnya, kepala kita sujud di hadapan di bawah kaki mereka. Lah ya gimana ini? Ini namanya orang yang bersyukur. Pak Huda Lufiais di Malang sebagian ponpes fanatik ke Habib. Nggih, semoga saja mulai tercerahkan nggih. Nggih, Pak Huda Lufais.